Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Zafran Ardian dan di video kali ini saya akan memperbaiki HP Vivo Y27 4G yang tidak bisa disentuh. Tampilan LCD-nya pun sudah tidak sempurna karena muncul garis-garis vertikal di semua bagiannya walaupun tulisan pada HP ini masih bisa terbaca. Menurut penuturan pemiliknya, HP ini terjatuh dan seketika tidak dapat disentuh. Setelah saya amati, ternyata HP-nya bengkok yang mengakibatkan LCD bagian atas kanannya terangkat atau terlepas. Ini yang mengakibatkan HP-nya tidak bisa disentuh karena LCD-nya mengalami kerusakan. Pada bagian backdoor kiri ini pun ada bekas benturan sehingga bezelnya cacat. Dan untuk memulai pekerjaan ini, saya harus terlebih dahulu melepaskan backdoor karena baut-bautnya berada pada bagian bawah backdoor ini. Seperti biasa proses pelepasan backdoor, saya menggunakan cairan isopropil alkohol yang berfungsi melunakkan lem sehingga bagian-bagian yang di lem itu bisa dengan mudah saya lepaskan. Lakukan seperti ini secara perlahan agar tidak merusak backdoornya, terkecuali jika sobat menggunakan metode dengan cara menambahkan pemanasan, itu akan lebih membantu dan mempercepat dalam proses pelepasan backdoor ini. Setelah backdoor terlepas seperti ini, saya harus melepaskan baut-bautnya terlebih dahulu dan kabel fleksibel ini adalah fleksibel sidik jari. Hati-hati jangan sampai rusak atau terputus. Sekarang saya akan melepaskan keseluruh baut yang menempel agar bezelnya bisa saya lepaskan dari frame LCD. Untuk melepaskan bezel dari frame LCD, lakukan pencungkilan pada bagian SIM tree seperti ini agar lebih mudah dan tinggal kita urut saja ke seluruh bagian seperti ini sampai bezelnya terlepas dari frame LCD. Segera lepaskan konektor sidik jari sebelum lepaskan keseluruhan bezel dari middle-nya dan sisa lem di middle ini nanti akan saya bersihkan. Lanjut ke proses pelepasan baterai. Karena fleksibel LCD berada di bawah baterai ini, jadi harus saya lepaskan terlebih dahulu. Saya berikan sedikit cairan isopropil di antara baterai dan plastik pembungkus ini, kemudian tarik ke atas bagian plastiknya sampai baterai bisa terangkat. Dan sebelum melepaskan LCD, saya harus melepaskan lagi sebagian plastik pembungkus baterai ini. Untuk memulai melepaskan LCD dari middle, berikan kembali cairan isopropil di antara ujung gelas LCD dan middle. Lalu cungkil perlahan sampai dasar LCD bisa terlihat seperti ini. Ulangi terus proses ini sampai semua bagian sisi LCD-nya bisa terangkat. Setelah LCD bisa terlepas seperti ini, perhatikan bagian tengah atas LCD. Ada saringan speaker atas yang berfungsi menahan debu masuk. Kalau tidak dipindahkan, biasanya bagian kamera depan akan cepat tertutup debu-debu halus. Karena frame LCD atau middle HP ini bengkok, saya akan coba luruskan terlebih dahulu, dan sebelum meluruskannya lepaskan terlebih dahulu mesin agar tidak tertekuk saat dilakukan pelurusan middle.
Tekuk bagian frame yang tampak bengkok sampai framenya lurus kembali dan ulangi seperti ini sampai hasil yang maksimal. Dengan menggunakan LCD, baru saya akan coba tes middle ini apakah sudah lurus atau masih bengkok. Masukkan LCD baru ke frame dan tepatkan seperti ini pada bagian sisi-sisinya. Kalau masih terasa kurang lurus dan masih ada jarak antara LCD dan framenya, sobat bisa melakukan pengulangan seperti cara tadi. Setelah dirasa cukup untuk meluruskan middle-nya, saya terlebih dahulu membersihkan bagian belakang LCD baru ini dari stiker dan label yang masih menempel. Selain tidak bagus untuk kerapian, label-label ini akan mempertebal LCD. Saya pasangkan lagi mesinnya dan jangan lupa untuk memasang kabel sinyalnya kembali. Setelah semua pas, berikan lem secukupnya dan merata pada bagian gelas LCD bagian belakang ini. Berikan secukupnya, jangan berlebihan, dan pastikan pada bagian sensor tidak tertutupi dengan lem. Setelah selesai pemberian lem, langsung pasangkan LCD ke framenya dan lekat gas secara tepat seperti ini. Lalu pastikan semua sisi LCD sudah menempel semua pada bagian frame dengan baik. Pasangkan kembali baterai HP diikuti dengan bezel pada frame LCD dan jangan lupa konektor sidik jarinya dipasangkan kembali. Setelah itu, saya akan berikan isolasi seperti ini untuk menahan proses pengeleman sehingga lemnya akan lebih rapi dan kuat. Berikan isolasi bening seperti ini pada bagian-bagian yang terlihat seperti di video. Pastikan pemasangan isolasi dengan kuat dan pas.
Saya hidupkan dulu nya, lalu pasang kembali ke semua bautnya. Lepaskan terlebih dahulu isolasi karena bezel akan saya bersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemberian lem. Bersihkan semua kotoran sisa lem yang masih menempel agar proses pengeleman dapat hasil maksimal. Tak lupa untuk backdoor pun saya bersihkan. Dan sekarang saya akan memasang terlebih dahulu tempered glass pada LCD ini agar LCD baru ini bisa lebih terlindungi dari goresan dan benturan. Berikan lem transparan pada bezel dengan rata dan cukup agar backdoornya bisa menempel dengan baik. Setelah selesai, pastikan tidak ada debu dan kotoran pada lensa kamera belakang, lalu rapatkan dan tepatkan backdoornya ke bezel dengan tepat. Lalu saya berikan kembali isolasi untuk menahan proses pengeleman pada LCD dan backdoor agar lebih kuat dan rapi. Dan setelah semuanya selesai, proses pengerjaan HP ini pun sudah beres.
Tinggal nanti melepaskan isolasi lebih kurang 30 menit ke depan. Demikian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.